deh gitu. Wah, banyak. Ancaman, nyinyiran. Oh, yang paling terakhir kemarin itu kita dapat death threat. Jadi ancaman. Kita kan kegiatan hari ini ketemu sama warga, apa aja sih yang disampaikan warga ke Mas Uya sama Kak Astrid? Kita tuh kalau ke sosialisasi sama warga dari dulu ya, dari bertahun-tahun yang lalu kita emang paling sering kan kalau bikin syuting pun sama warga. Jadi kita udah terbiasa acara-acara kita berhubungan dengan warga, acara TV pun sama warga. Jadi udah biasa kita kalau sama warga tuh ketemu nggak formal-formalan harus datang kayak pejabat yang harus dihormati. Kita datang biasa aja ya Bu ya. Nyatu, ngobrol, ketawa-ketawa, ngobrol bebas, mereka mau ngomong apa sama kita, ngadu apa, curhat apa, kita ladenin. Karena kayak kita emang terbiasa gitu sama masyarakat tuh dari dulu terbiasa untuk tidak ada jarak. Jadi udah begitu aja kita bawaannya. Itu yang mungkin masyarakat tuh dekat sama kita karena itu gitu. Apa sih Mas rata-rata yang dikeluhin sama masyarakat ke Mas Uya? Oh banyak, karena kan masyarakat tuh banyak melihat podcast gue yang ngebantu orang banyak kan. Kayak tadi aja kita di kampung hutan tadi ya, hutan panjang. Tadi aja kita di hutan panjang itu ada ibu-ibu yang anaknya terjebak di Kamboja, kerja ilegal, Nggak bisa pulang. Perdagangan orang. Karena baru 2 minggu yang lalu kita nyelamatin orang Indonesia juga yang di Kamboja, dia ngelihat, dia minta tolong juga. Udah tadi kita kasih solusinya. Jadi banyak, kayak ada yang ngeluh soal BPJS, kita teleponin langsung orang BPJS-nya. Jadi walaupun saya bukan DPR RI, bukan DPRD, belum jadi, tapi kita lakukan apa yang seharusnya menjadi tugas para pejabat-pejabat itu. Nah, apalagi kita jadi kan. Jadi ya kita memang terbiasa untuk dengerin curhat orang, selagi apa yang bisa kita lakukan kita bantu. Itu aja. Mas ini kan banyak membantu tenaga kerja yang ada di luar negeri. Terus sampai ada nggak sih ancaman-ancaman yang maksudnya kayak nggak usah sotoy deh gitu? Wah banyak, ancaman, nyinyiran. Oh, yang paling terakhir kemarin itu kita dapat death threat. Jadi ancaman kalau akan ya pokoknya begitulah. Kalau kita ketemu sama Uya begitulah, pokoknya banyak ancaman-ancaman yang sangat-sangat negatif, sangat-sangat menyeramkan. Tapi kita nggak usah takut lah, selagi kita bicara kebenaran, orang yang baik pasti bersama-sama kita. Karena memang jujur paling keras berteriak Mas Uya soal perlindungan PMI di luar negeri. Kita jangan pernah takut dan jangan pernah kalah sama mafia. Yes. Ya. Kak ini kan pada adu-adu program. Ini kalau Kak Astrid sama Mas Uya apa sih andalannya? Kita bukan orang-orang caleg yang suka janji-janji. Bukti. Kalau kita tanya, Uya apa janjinya? Saya nggak mau janji. Karena caleg 1000 janji itu pasti akan datang di masa-masa kampanye dan mau pemilu. Cukup lihat aja yang udah kita lakukan bertahun-tahun kemarin, jejak digitalnya ada, ya kita melakukan itu. Ya kita mulangin benar-benar, kita mulangin TKW, iya, jadi PMI, udah ya. apapun kita lakukan selagi kita bisa. Buktinya apa? Lihat aja di sosmed, di berita, jejak digital udah bertahun-tahun kita lakukan itu dari sebelum nyalek. Jadi ya udah gitu doang. Jadi ditanya programnya apa? Ya udah kita lakukan. Lihat aja udah kita lakukan, banyak banget. Dari kita ngebela tenaga kerja yang ada di luar negeri, wanita-wanita yang tertindas, anak KDRT, orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan dalam hukum. Kita kasihkan bantuan advokasi ke Macam-macam, warga banyak yang banget. nggak bisa untuk masalah hukum Orang yang tanahnya diserobot, yes. macam-macam. Kita kan apa aja kita lakukan. Orang yang ditindas atau diperas oleh oknum-oknum aparat, Ya. kita tegas di Paling situ. teriak. Jadi apa yang programnya ya bantu rakyat. Gitu aja, simple itu. Kemarin waktu di Amerika ketemu warga-warga Indonesia juga, itu gimana Mas Wah, di sana? seneng banget. Apalagi warga-warga Indonesia di Amerika ternyata memperhatikan YouTube kita dan berita-berita. Mereka tuh seneng banget. Waktu kita dulu ngeberantas kita bicara keras soal kasus Ferdy Sambo, dia paling merhatiin tuh. Terus waktu kasus ijazah palsu, kasus penjara, kasus penipuan online, kasus perdagangan orang, mereka tuh merhatiin dan mereka appreciate sama itu. Makanya kita banyak dukungan dari teman-teman WNI yang ada di luar negeri juga gitu. Kemarin juga sekaligus ngejengukin Cinta sama Nino. Iya. Ngelihat perkembangan mereka sekolah di Amerika seperti apa Mas? Alhamdulillah perkembangan sekolah itu si Cinta sekarang sudah
tahun kedua, sedangkan Nino tahun pertama. Kalau Cinta itu sekarang masuk di jurusan psikologi. Pindah dia, tadinya film. Tadi film, dia pindah ke psikologi karena dia pikir dia tertarik dengan dunia psikologi. Terus cita-citanya dia, yang tadinya pengen jadi produser film, tiba-tiba berubah pengen jadi dokter, yaitu psikiater. Nah, pengen jadi psikiater, tapi habis itu dia harus melanjutkan ke kedokteran. Setelah ngambil bachelor degree-nya, dia mau ngambil master di kedokteran, kayak gitu. Jadi perkembangan anak-anak luar biasa. Nino juga tahun pertamanya alhamdulillah maju, sukses. Maksudnya dari ujian-ujian mereka nilainya oke semua. Mas, kalau anak-anak milih untuk kerja dan menetap di Amerika nggak apa-apa atau gimana? Saya sama Mas Uya itu kasih kebebasan sih. Kalau memang mereka ada change untuk kerja di luar negeri, di Amerika, kenapa enggak? Nyari pengalaman di sana, nyari ilmunya, terus cari banyak manfaat di sana. Tapi jangan lupa mereka juga harus tetap berbuat sesuatu buat negaranya. Jadi anak-anak lulus kuliah kerja di sana nggak apa-apa. Yang penting kan ambil ilmunya dan nanti share ilmunya dan pengalamannya ke orang-orang Indonesia gitu. Mas, kemarin selama di Amerika banyak banget yang viral dari Mas Uya. Jualan pisang, jualan gorengan di sana ternyata banyak banget peminatnya. Ini gimana pengalaman jualan pisang goreng? Sebetulnya kemarin di Amerika kita hampir 3 bulan tuh di luar kehendak. Kita harusnya udah pulang dari Oktober tanggal 1. Tapi 3 hari sebelum pulang, papa saya kena serangan jantung, masuk rumah sakit, hampir 2 bulan di situ. Jadi saya selama hampir sebulan tuh nginep tiap malam di rumah sakit. Terus baru keluar 5 hari yang lalu. Keluar dan bisa pulang ke rumah, tapi belum memungkinkan untuk pulang ke Indonesia. Akhirnya kita kemarin selama 3 bulan benar-benar nggak kerja, nggak ada penghasilan. Kita nggak bisa turun ke sosialisasi ke masyarakat. Tapi buat saya orang tua paling penting. Jadi kita nggak ada penghasilan nggak apa-apa, tapi orang tua yang utama. Kalau saya bilang gini, Iya. Di setiap kejadian yang benar-benar bikin down gitu kan, ada permasalahan yang sangat berat kayak papa Mas Uya masuk rumah sakit, kita harus tetap lihat sisi positifnya. Positifnya adalah alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk merawat orang tua. Yang mungkin kalau di Jakarta ya kan ada orang, ada apa Ada segala kakak, macam, ada ada adik. kakak. Cuman pas di Amerika cuman kita satu-satunya pegangan mereka. Jadi kita stay di sana, kita benar-benar ngurusin orang tua. Jadi saya bilang ini positifnya adalah rezeki untuk merawat orang tua. Kita sampai ada tawaran kerjaan, kontrak kerjaan tiap hari hilang gitu aja. Cuman ya udah. Tapi nggak apa-apa. Gimana? Nggak apa-apa, yang penting buat orang tua harus diutamain. Kalau ditanya pusing. Stres. Asuransi kita pakai asuransi travel perjalanan. Tapi itu asuransi sama sekali nggak tanggung jawab dan ada aja alasannya asuransi nggak mau cair. Jadi saya kapok pakai asuransi travel pesan di Indonesia, kita percuma ngeklaim nggak akan keluar. Hasilnya buktinya gue. Mereka aja ada alasan ini penyakit bawaan, ini nggak bisa karena ini, dicari-cari aja masalahnya. Padahal bokap gue selain serangan jantung juga kena COVID dan pneumonia. Itu harusnya di dalam klausul ada kalau COVID itu ditanggung sama asuransi. Tapi mereka ada aja alasannya, jadi bullshit lah. Itu travel asuransi yang kita pakai kemarin. Yes. Jadi Tapi ya lucunya Iya. di sana kalau dibilang stres, sangat stres, orang sampai teman-teman kita ya sampai ngomong kurus banget, terus kayak nelongso gitu loh, karena mikirin ini kan di negara orang, mau bayar pakai apa. Terus udah gitu rumah sakit juga kadang keterbatasan bahasa, kita mau ngejelasin bagaimana, tapi ya udahlah, kita satu pegangan kita Allah ya, kita bilang ya udah pokoknya kita serahin, kita pasrah, apa yang terjadi ya udah terjadi, kun fayakun, yang terjadi terjadilah, ya udah gitu, kita dan kita ikutin aja. isi waktu kemarin dengan itu ya, ada namanya Indo Street Cafe, orang-orang Indonesia yang punya usaha makanan jualan. Nah kita ikutan dari jualan bihun goreng, nasi tim, sampai kotak-kotak, sop buntut, dan anak-anak yang jualan. Dan terakhir orang banyak yang request pisang goreng, gue kan terkenal tuh di Jakarta, request pisang goreng. Akhirnya nyari bahannya, butuh waktu 2 minggu untuk dapat bahan pisangnya. Udah, ternyata pas kita buka open PO 600 pisang. Oh, sampai stres, kewalahan sih. sampai bingung. Tapi nggak apa-apa, itu pelajaran buat anak-anak juga. Selagi halal, apapun kita lakukan dan bisa jadi duit. Buktinya bisa jadi duit kok. Walaupun jual pisang goreng kemarin 600 pisang tuh bisa dapat berapa ya?
Banyak lah. Banyak banget lah pokoknya. Iya. Satu pisangnya 100.000. Ibu tahu aja. Iya lah. Tapi Maaf Pak Uya, saya mau tanya nih, Iya. sebagai warga biasa ya. Iya. Ini kan ada tuh keluhannya Bunda Korla ya, yang baru viral ini kan, katanya Iya. masalah tenaga kerja. tenaga kerja ya, Iya. umurnya Iya. minimal berapa itu? Iya. Apa nanti kalau seumpamanya bisa Nah. diajuin ke Itu yang harus kita rubah dari Indonesia juga. Di Amerika ini bukan kita membanding-bandingkan negara lain, tapi kalau negara lain lebih bagus dari kita, kenapa nggak kita ikutin? Yang baik. Di Amerika orang umur 16 tahun SMA udah boleh kerja, Nah itu yang udah boleh kerja. Jadi anak-anak di sana udah terbiasa untuk mencari uang sendiri dan hidup mandiri. Malah orang tua yang udah kerja, udah lewat umur berapa belas tahun, 18 tahun, dia harus keluar dari rumah, atau kalaupun dia tinggal di rumah orang tuanya, dia harus membayar bayar. uang sewa. Bayar. Jadi itu untuk melatih orang mandiri, orang ya dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sana tuh nggak ada yang mah minta duit dong. ya. Ma ini kalau mau duit lu kerja. Iya. Itu di sana. Itu Dan bagusnya. kerja dia di sana tuh apapun bisa jadi kerja, asal mau. Kalau di sana banyak gembel-gembel, di Amerika tuh homeless karena bukan gak ada lapangan pekerjaan, karena memang mereka males. Sama jadi, biasanya iya. ada ketergantungan drugs. Narkoba. Gitu, narkoba. Kak Astrid, Iya. Cinta juga dipuji gitu, maksudnya dia nggak manja, sampai saldonya juga waktu itu jadi viral juga. Berapa ya Rupas? $3. Beneran nggak dikasih, gimana sih Kak? Gini, anak-anak saya tuh saya kasih uang bulanan itu di sana terbatas, cuma $1.000 per bulan. $1.000 tuh 15 juta. Untuk di Jakarta mungkin besar, tapi untuk di luar negeri, mereka mesti bayar listrik, bayar air, bayar gas. Bayar apa buku, Bayar bensin, segala buku. macem bensin, karena di sana memang harus bawa mobil karena angkutan umumnya memang kurang memadai buat ke kampus. Gitu. Jadi pas-pasan. Cerita teman-temannya ada yang dikasih $7.000, $10.000. Cinta cuma $1.000 sama Nino. Jadi Abang ada 15.000. iya, orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Tapi saya bilang jangan patokan sama mereka, kita jangan lihat ke atas gitu kan. Saya merasa bahwa uang segini aja udah cukup. Kalau misalnya mau lebih ya harus hemat. Betul. Intinya gitu. Jadi, tapi yang saya kaget, saya bilang Cinta kalau misalnya kamu butuh duit, habis itu bilang sama papa. Tapi karena dia orang yang nggak enakan, dia nggak ngomong, cuma disisa $3. Nggak, karena kebetulan waktu itu kan Cinta ngelihat keadaan kita dengan orang tua. Waktu itu kan kita ngurusin ayah Mas Uya itu ya mungkin kelihatan ya sama anak-anak kayak kita bingung mau bayar di mana, mau bagaimana, terus nyari-nyari tabungan segala macam. Mungkin si Cinta itu orangnya ngerasa bokap gua kan lagi kesusahan, ibu gua lagi pusing ngurusin eyang gitu, ngurusin kakeknya. Akhirnya dia nggak ngomong, sama sekali dia nggak ngomong. Kita tahu tuh gara-gara apa ya Pap? Saya minta Cinta beliin ubi goreng Buat kakeknya. buat kakek di rumah sakit. $24. $24. Terus pas sampai sana dia sisanya kalau nggak salah $15. Nah jadi dia bayar $12 pakai tabungan debit, yang $12 lagi pakai uang-uang receh yang ada di tas. Nah dia cerita, emang sisa tinggal berapa? Sisa $3, 15 kurang 12. Kenapa tinggal segitu? Aku nggak enak sama papa. Jadi taunya begitu awalnya tuh. Kemarin momen perpisahan di bandara juga lama banget Kak, pelukannya sama Cinta. Mungkin apa sih? Sampai ditepok-tepok sama Mas Uya gantian ya. Minta-minta gantian. Saya cuman selalu bilang sama anak-anak saya, pas saya peluk itu saya ngomong, ingat ya, kamu tuh orang Indonesia, tetap kamu tuh orang Islam, kamu muslimah, tetap itu dijaga. Apapun yang terjadi, dengan ada teman, ada bagaimana, tetap kamu nih orang Indonesia dan kamu Islam. Muslimah itu apa yang dilarang dan tidak boleh dilakukan itu harus kamu ikuti. Karena mau bagaimanapun di darah kamu ya kamu orang Muslim dan kamu orang Indonesia. Itu yang saya ngomongin ke Cinta dari dulu. Kalau saya setiap saya pulang, saya pelukan, saya selalu ingetin dia itu. Support anak-anak mau orang tuanya ke politik gimana Mas Uya? Cinta kemarin sempat ngomong satu hal yang mengagetkan. Dia bilang sebetulnya aku takut papa masuk ke politik gitu kan. Takut dengan apa yang gue lakukan selama ini, ngebela orang, ngebantu orang dan dapat ancaman-ancaman. Dia bilang jangan terlalu keras Pak katanya. Hati-hati sebab kita takut papa dia apain. Aku bilang udah percaya aja sih, nggak usah takut. Kalau kita bener kita nggak usah takut.
terakhir ini berdua di Jakarta tanpa anak-anak, kalian jadi makin mesra atau gimana sih sehari-hari? Oh ya, makin mesra. Ada. Mau nggak mau kita jadi berdua aja udah. Dan harus mengisi waktu quality time berdua dengan sebaik-baiknya itu aja. Tapi Kak Astrid, kalau misalnya Mas Uya, ini kalian berdua ke Senayan nih sama-sama sibuk, gimana kan pasti beda-beda nih. Enggak sih, ya pokoknya yang pasti kan di rumah kan pulang juga. Ya kan di rumah pasti ngobrol, ya pasti sayang-sayangan. Jadi kalau buat saya kalau dia sibuk, ya kita pahamin kan kita juga ada di daerah ada di pekerjaan sana juga. Jadi saling menghargai, saling mengerti. Atau malam-malam kan tidurnya bareng juga. Ya bisa mesra-mesraan ya Bu, bisa peluk-pelukan kelon-kelonan di kamar ya enggak? Siap. Thank you. Kemudian